Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu Oh, lagi di kanal Edukasi, tempat kita membahas isu-isu seputar pendidikan, wirausaha, dan lain sebagainya. Bertemu lagi dengan rekan satu konten saya adalah Bu Sofi. oke, Selamat siang Bu siang Sofi. Apa kabar? Pak. Baik, alhamdulillah. Selalu terlihat baik, selalu terlihat cerah, dan selalu terlihat menyenangkan. Bu Sofi, apa kesibukan akhir-akhir ini? Ya, tetap terdampak ya Pak kita. Kemarin habis koreksi, kemudian ini sudah dikejar-kejar RPS. Jangan Gitu. lupa sebentar lagi juga BKD. Oh iya. Oke, Iya. teman-teman, hari kita pasti kalau ada Bu Sofi kita bahas tentang entrepreneur atau wirausaha. Tapi ada isu-isu yang agak menarik nih. Salah satunya adalah mengenai kebutuhan kita untuk menghadapi masa depan Indonesia. Bu Sofi, setuju nggak sih kalau Indonesia sekarang itu mulai krisis terhadap pekerjaan? Kita dihadapkan pada generasi di mana banyak orang yang tidak berani mengambil risiko, seperti video-video yang kita bahas sebelumnya. Sedangkan risiko itu selalu ada dan juga mengintai. Bahkan kita sebagai pegawai pun itu juga selalu dikelilingi risiko-risiko. Nah, tetapi yang kita butuhkan saat ini adalah ada isu baru nih, Bu. Sociopreneur. Nah, sebenarnya SDM yang kita saat ini hadapi itu butuh sociopreneur muda yang berani mengambil risiko-risiko tersebut. Dan tentu sebelum ke arah sana, kita perlu tahu terlebih dahulu, Bu. Sociopreneur itu apa sih, Bu? Apa ya Pak kita? Oke, ini menarik sekali ya Pak. Iya. Terkait dengan bahasan kita sociopreneur bahwa memang sociopreneur itu sebenarnya dari social entrepreneur ya. Jadi Oh, kita jadi singkatan dari social entrepreneur. ya social entrepreneur yang memang di sini adalah berusaha untuk mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat dan berdampak sosial. Jadi kalau beda nih dengan kewirausahaan konvensional ya yang dikatakan bahwa wirausaha itu ya laba gitu. Tapi kalau sociopreneur ini adalah memberikan dampak sosial kepada masyarakat gitu. Berarti tidak sekadar mencari laba, tetapi juga mengatasi solusi-solusi sosial, ekonomi dan lain sebagainya di masyarakat. Betul, Pak. Jadi sekarang ada semacam kolaborasi ilmu sosial dan juga ilmu ekonomi untuk memaksimalkan kinerja masyarakat dalam membentukkan SDM yang berkualitas. Nah, ciri-ciri sociopreneur seperti apa, Bu? Apa ya Pak kita? Kembali lagi ke tadi ya Pak, pengertian sociopreneur bahwa dia memberikan dampak sosial ya kepada masyarakat ya. Salah satunya adalah fokus ke memberikan dampak sosial, itu yang pertama. Terus yang kedua adalah sustainability, berkelanjutan. Ya, jadi bukan hanya kita menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat gitu ya, tapi ya itu memberikan dampak sosial yang lebih. Contohnya adalah misal kita membantu UMKM yang memang sekarang lagi tren digital marketing ya Pak. Iya betul. Gitu. Terus yang kedua itu yang ramai adalah mungkin kita merambah ke dunia pendidikan, salah satunya adalah ruang guru. Oh iya, itu adalah salah satu contoh dari sociopreneur. Iya, terus kolaboratif itu tadi, kolaborasi gitu. Jadi memang kayak kalau kita bicara masalah UMKM tanpa adanya inovasi atau kolaborasi dengan teman-teman yang pinter digital marketing ya, mungkin ya mereka tidak bisa sampai ke pemasaran digital. Oh iya betul. Gitu. Mungkin itu salah satu ciri dari sociopreneur itu sendiri adalah dampak yang dihasilkan dan juga pengaruhnya terhadap masyarakat. Nah, contoh dari sociopreneur itu adalah ruang guru. Atau mungkin kalau Gojek itu termasuk, Gojek dan juga Grab itu termasuk dalam sociopreneur nggak, Bu? Tapi itu masih laba ya Pak? Ya, tapi ya, laba di kolaborasi ya? Dia punya sistem edukasi. Kalau sama dilihat dari sudut pandang CSR-nya seperti itu, apakah itu juga termasuk sociopreneur? Mungkin kalau dilihat dari mitra-mitranya ya sebenarnya Gojek atau Grab gitu ya, itu kan juga membantu UMKM ya Pak. Jadi kayak misal saya buka nasi goreng dan itu kita pemasaran lewat Grab itu mungkin juga bisa membantu di situ. Jadi memperluas kebermanfaatan dari sebuah produk dan juga keberterimaan sebagai masyarakat. Jadi kita juga mencoba untuk konsumen terutama si pengguna gitu ya. Nah, bagaimana untuk menciptakan jiwa sociopreneur itu seperti apa, Bu? Apa ya Pak kita?
Nah, itu tadi, Pak. Jadi sebenarnya kita harus memetakan dulu ya, kayak sebenarnya permasalahan sosial kita itu apa, gitu Oh ya. ya, oke. Yang di masyarakat itu apa? Itu yang pertama. Misal kayak UMKM kita mungkin di unsur sendiri atau di tempat kerja kita ya, pasti kita kerjasama dengan UMKM yang dimana memang mereka itu bisa produk, tapi kadang keterbatasan di packaging, keterbatasan dari perluasan pangsa pasar. Distribusi ya tadi ya. Betul. Nah, makanya itu kita hadir di situ, kita membantu membuatkan misal packaging yang menarik seperti apa, membuat konten seperti apa yang menarik, gitu, memasarkannya. Misal sampai syukur-syukur ke Shopee ya, mungkin bisa diperjualbelikan di Shopee itu akan lebih memberikan dampak yang bagus Lebih besar gitu. gitu ya, terutama penerimaan untuk pengguna atau konsumennya. Itu yang pertama tadi menemukan masalah sosial ya. Yang kedua Iya. kita mungkin perlu membuat roadmap bisnis ya. Jadi Oh kayak ya. model bisnis kita itu mau seperti apa sih? Keberlanjutannya mau seperti apa sih? Apa kita cuma memang sosial tanpa adanya eh, apa ya Pak, laba gitu? Apa kita ya? Kan mungkin juga sosiopreneur kan nggak cuma laba aja ya, Iya, cuma iya. kita harus dampak sosialnya itu apa yang Tapi juga bisa tidak cuma dinikmati. dampak sosial, tapi juga harus cari laba agar tetap Betul. sustainability tadi. Nah, ya itu tadi, Pak. Terus kita juga itu yang ketiga apa kolaborasi ya paling. Itu sih mungkin. Berarti minimal ada tiga hal yang harus dikuasai oleh para sosiopreneur muda untuk memulai sosiopreneur atau bisnisnya. Lalu usaha-usaha apa Bu yang bisa menjadi gambaran bagi generasi muda untuk membuka usaha-usaha bersifat sosiopreneur tersebut? Apa ya Pak kita? Green economic mungkin. Oh, green economy ya. Iya, jadi kayak daur ulang. Terus yang kedua mungkin digitalisasi ya, Pak. Betul, Digitalisasi. digitalisasi Nah, media pembelajaran atau mungkin iya, digitalisasi produk-produk dan lain iya, sebagainya ya. iya. Ya itu penting nggak penting, tapi era kita kan sekarang lagi di situ ya. Jadi Iya memang betul. teknologi itu memang menguasai dan akan merubah tatanan gitu ya, tatanan hidup kita yang memang dulu konvensional, sekarang kita full teknologi. Sekarang juga Pak Mehmet kalau lapar kan nggak mungkin ke warung kan Pak, Betul, ya klik cukup klik klik. klik. Nah itu yang memang peran kita ya untuk membantu UMKM sampai produk-produk dari UMKM atau teman-teman yang lain itu bisa dikenal melalui digitalisasi. Bisa diakses oleh Gitu. konsumen yang lebih cepat, Ya. lebih tepat ya. Kira-kira tantangan ini akan dihadapi pemerintah dan juga oleh semua masyarakat, terutama generasi muda nih Bu. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan atau disediakan oleh pemerintah menuju pada level tersebut? Kita menuju pada masyarakat yang siap untuk sosiopreneur nih. Nah, apa yang harus disediakan pemerintah? Apa ya Pak kita? Yang pertama pasti edukasi ya. Iya. Edukasi, sosialisasi itu pasti biar kita bisa mengenalkan program sosiopreneur. Yang kedua adalah mungkin pelatihan. Pelatihan mungkin kalau memang kita fokusnya ke digital marketing, berarti kan pelatihan terkait konten-konten ya. Sekarang kan banyak sekali Pak mengenai pelatihan digital marketing. Mungkin bukan hanya konten, tapi ya ada foto produk, CEO kayak gitu. Terus yang selanjutnya adalah mungkin dari membentuk komunitas kali ya. Oh iya betul. Ya, komunitas. Karena memang itu ya. jaringan itu akan membantu dalam kesuksesan sebuah program. Jaringan ketemu sosial media itu Betul. akan menjadi sebuah kolaborasi yang epik untuk menyelesaikan masalah ekonomi tersebut. Dan pemerintah harus mengambil peran untuk menyelesaikan masalah-masalah ekonomi, dan juga salah satu yang Ibu sampaikan tadi adalah pendidikan. Mungkin nggak sih Bu, gitu, kalau selama kita memasukkan mengenai sosiopreneur dalam kurikulum pendidikan kita. Apa ya Pak kita? Bisa sekali ya. Jadi itu di jenjang apa kira-kira dan bagaimana? Mungkin teman-teman juga penasaran ya, bagaimana implementasinya nanti di kelas berapa dan seperti apa? Ya, sebenarnya kalau dari SD, SMP, SMA, sekarang kalau kita lihat yang mohon maafnya kurikulum yang kemarin ya Pak, ini kan sudah memberikan dampak ya. Jadi kayak bagaimana sih kita itu membantu lingkungan gitu ya, kayak ya unsur sendirilah Pak. Apa sih memang kayak kita dibantu misal
membantu teman-teman yang berjualan. Misal kayak kelas praktek analisis keuangan ya gitu. Jadi di situ juga membantu. Oh kalau UMKM itu permasalahannya apa sih? Misal salah satunya belum bisa mendigitalisasi keuangan, gitu kan Pak. Kadang kalau UMKM itu cuma mencatat pengeluaran pemasukan, Iya, gitu dengan ada kertas banyak hal yang kecil. harus Iya, nah dibahas. itu kan teman-teman yang kemarin bisa prakteknya nanti membantu UMKM dalam pencatatan laporan keuangan. Itu sangat sangat bisa sekali ya. Mungkin ke mata kuliah wirausaha mungkin juga Itu kalau sangat di sangat perguruan sangat tinggi ya. bisa. Ya Kalau kalau di perguruan sekolah tinggi. bagaimana Ibu? Kalau SMA mungkin kalau misal yang paling kecil aja SD, SMP, SMA mungkin sekarang kan bisa disediakan kantong ya Pak. Ini kita bicara ke sirkular ekonomik gitu ya. Jadi bagaimana mendaur ulang dari sebuah produk yang memang dia itu tidak berguna tapi menjadi berguna, kan biasanya sekarang di sekolah-sekolah itu ada tong sampah yang organik sama anorganik Iya tuh. betul. Nah di situ kan nanti bisa mulai dipilah, kemudian nanti diolah itu seperti apa. Mungkin bisa menjadi tas yang buat belanja kayak apa ya, kayak bekas saset Iya kopi atau betul. mie gitu Iya kan. iya iya. Itu kan sudah bisa, sangat sangat Sudah bisa. masuk ke arah socialpreneur ya. Betul. Kita juga mencoba untuk mengatasi masalah lingkungan, Hmm. masalah ekonomi, atau mungkin masalah budaya melalui pemanfaatan dari bidang ekonomi atau Hmm. entrepreneur. Nah, kalau sama mandiri nih Bu, tadi kan Hmm. berkaitan dengan sekolah. Kalau sama kita keluar dari situ, kita mencoba untuk menanamkan jiwa itu ke anak-anak SMA. Agar di sekolah misalnya mata pelajaran ekonomi atau ada mata kuliah khusus misalnya, atau mata pelajaran khusus misalnya ekonomi entrepreneur dan lain sebagainya, itu penting nggak sih Bu untuk menanamkan socialpreneur Ya. tersebut? Apa ya Pak kita? Sebenarnya sangat penting sekali ya Pak. Tadi di awal Pak Mehmet prolog bahwa di Indonesia itu pengangguran menjadi tren ya, masih Iya, menjadi permasalahan. sedang hangat-hangat dibicarakan Iya, ini. iya, karena memang di Indonesia itu memang bukan mindsetnya bukan menjadi entrepreneur, tapi kan job seeker, yang Iya, mencari betul. pekerjaan kan. Gitu. Nah ini bagaimana kalau memang sekarang kita hanya mengandalkan, wah saya akan menjadi pegawai ini, ya kita nggak akan bisa karena Indonesia itu kita tahu bahwa penduduknya sangat luas sekali Iya. kan Pak gitu. Nah itu memang harus sekarang kurikulumnya harus dirubah bagaimana kita menjadikan gitu ya teman-teman itu ya menjadi entrepreneur dengan kurikulum-kurikulum yang ada yang kita siapkan. Betul, bukan berarti entrepreneur nggak butuh pendidikan tinggi. Oh tidak, Tapi itu malah butuh, melalui justru konsep butuh. ini. Iya. Melalui konsep inilah Betul. berarti orang-orang yang Eh, para calon entrepreneur itu malah harus berpendidikan ya. iya. Karena banyak sekali hal baru yang seperti Ibu sampaikan tadi, bahkan packaging pun ada ilmunya, sosial media pun ada ilmunya, bahkan Ibu sampaikan mengenai digital marketing dan lain sebagainya. Tentu jika itu lulusan SMA dan kurikulum SMA belum mampu memenuhi hal tersebut, anak-anak SMA yang bekerja akan kehilangan atau mudah kehilangan pekerjaannya atau bangkrut dan lain sebagainya karena mereka tidak memiliki bekal yang cukup. Oleh karena itu mungkin pengambil kebijakan perlu untuk menanamkan atau memasukkan, implementasikan kurikulum entrepreneur ini atau socialpreneur ini ke dalam kurikulum pelajaran, terutama mungkin dikaitkan dengan P5, profil pelajar Pancasila, atau mungkin kegiatan-kegiatan lain di sekolah, kurikuler, ekstrakurikuler maupun kokurikuler untuk mendukung soft skill siswa. Nah, seperti yang Bu Sofi tadi sampaikan bahwa pentingnya memaksimalkan soft skill pada diri siswa itu juga akan berpengaruh terhadap masa depan dia. Jangan sampai anak-anak berpikir atau berorientasi sebagai job seeker saja, tetapi harus menjadi pembuat atau pembuka lapangan pekerjaan, tapi tetap berpendidikan yang tinggi agar mampu untuk membuka lapangan pekerjaan yang semakin masif, yang semakin bermaslahat. Kalau tadi kita berbicara masalah dampak dari socialpreneur itu, maka semakin tinggi pendidikan kita, mungkin dampak yang dihasilkan juga harus semakin besar. Kayak SMK? Betul, SMK apa Pak? SMK bisa? SMK bisa, itu salah satunya adalah SMK Pusat Keunggulan itu juga salah satunya luarannya adalah berdampak tadi. Gitu. Termasuk sekarang kurikulum sekarang kan magang, sekarang kan kurikulum berdampak ya Bu. Itu mencoba untuk memberikan manfaat yang lebih luas kepada pengguna, dalam hal ini adalah masyarakat Indonesia. Bu, mungkin apa yang harus saat ini, kalau tadi sudah pemerintah apa yang pemerintah harus siapkan, sekarang dari sudut pandang calon socialpreneur, hal-hal teknis apa yang harus dilakukan sekarang? Oke. Apa ya Pak kita?
Yang pertama adalah dia harus tanggap kepada permasalahan yang ada di masyarakat ya. Dia harus mengenali dulu apa Berarti itu bisa permasalahannya. dilakukan oleh browsing sosial media, Ya, atau mungkin nonton-nonton YouTube mengenai isu-isu masyarakat ya, atau kebutuhan ya, masyarakat gitu mungkin ya. wawancara kecil-kecilan Oh, terhadap atau wawancara ya? UMKM. Ya, mungkin kalau kayak kita misal mau mengadakan pengabdian ke salah satu UMKM ya Pak, kalau saya seringnya lebih ke BUMDes. Ya. Biasanya saya ke sana, saya ngobrol dengan ketua BUMDesnya kira-kira apa sih yang menjadi permasalahan yang ada di BUMDes. Nah dari situ nanti kita bisa bukan memformulasikan gitu ya, ya. Jadi kayak apa sih sebenarnya yang kita bisa memberikan solusi untuk mengatasi permasalahan yang ada di BUMDes itu. Biasanya kan gitu, mungkin itu sangat mudah sekali kita lakukan Itu wawancara adalah salah ya. satu teknik dari Ya, berselancar untuk mencari isu-isu ya, yang itu ada di tadi. masyarakat. Jadi Ya. yang kedua mungkin lebih ke kreatif dan inovatif tetap ya Pak. Betul ya, Gitu. kreatif dan Ya, kritis. ya. Jadi kalau yang pertama tadi kita sebut Mm-mm. sebagai kritis, yang kedua ini adalah kreatif dan juga inovatif. Ya, terus kemudian yang tadi kreatif itu kan mungkin bisa kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan itu juga gitu ya. Kreatif kita berpikir juga bisa gitu ya Pak. Terus kemudian yang ketiga itu biasanya kita harus membangun teamwork ya. Jadi kayak bagaimana saya bisa mengatasi permasalahan yang ada di BUMDes kan bukan saya juga. Ya, Misal betul. kayak di BUMDes saya ini yang lagi saya dampingin itu lebih ke cincau. Jadi di masyarakat yang ada di BUMDes itu kan memang banyak tanaman cincau ya Pak, tapi memang belum bisa mengolah. Gitu. Saya kan nggak mungkin ya, bisa betul. menyelesaikan Ya, itu ya, karena ya. memang saya orang ekonomi. Nah, saya kerjasama dengan Teman-teman dari pertanian, iya, atau pengolahan hasil iya, pertanian gitu ya, teknologi Bu. pangan. Teknologi Gitu. pangan. Nah, gitu itu ya. kan memang kita harus kolaborasi. Gitu. Untuk dengan menyelesaikan itu kan nggak mungkin bisa. Tapi kalau saya mungkin bisa ke packaging atau ke digital marketingnya. Ya, betul. Atau mungkin menanamkan jiwa wirausahanya gitu ya, Bu. Sekarang kita berbicara masalah eksternal atau apa tantangan yang mungkin dihadapi oleh pemerintah maupun masyarakat secara luas. Tantangannya apa sih Bu dalam menerapkan sociopreneur ini Bu? Apa ya Pak kita? Ya itu tadi ya, kreativitas dalam berpikir. Mungkin tantangan juga apakah karakter Indonesia itu juga atau karakter masyarakat kita masih menjadi tantangan Bu? Ya itu tadi Pak, merubah mindset. Mindset ya. Nah itu tadi agak susah ya. Misal kayak dulu Pak Mehmet saya tanya ketika lulus mau jadi apa? Mesti Guru. ya kan Ya, kayak gitu. Nah itu udah mindset. Jadi ketika kita bisa merubah mindset ke ini loh entrepreneur itu sebenarnya oke loh, bisa lebih kaya loh kayak gitu. Kan juga is oke ya Pak, kita Iya, betul. bisa ngopi di rumah, kita bisa remote semua pekerjaan itu juga nggak masalah. Tapi mindset itu kan susah ya. Betul. Bagaimana kita giring opini bahwa oh entrepreneur itu oke loh gitu. Kalau menurut Ibu terkait dengan ini, kalau kita bicara pertama mindset tentu itu PR dari semua bidang atau aspek di Indonesia. Kalau berbicara masalah kondisi geografis Indonesia cocok nggak sih untuk sociopreneur? Mungkin ragamnya ras, ragamnya suku, agama dan lain sebagainya, atau malah wilayahnya pun juga ada yang gunung, ada yang laut gitu. Ya itu sebenarnya lebih ke apa ya? Sebenarnya lebih ke daya tarik gitu. Itu sebenarnya lebih daya tarik. Maksudnya daya tarik itu malahan Pak gitu. Oh. Jadi mungkin ketika misal kayak waktu 2 tahun yang lalu saya mendampingi sebuah desa yang ada di Gemelar ya. Itu luar biasa sekali Pak. Naik turun gunung itu. Tapi justru itu malah kesempatan kita gitu untuk membantu teman-teman yang ada di sana. Dulu itu kayaknya penghasil cantir kalau saya nggak salah. Cantir itu kayak keripik yang dari singkong. Kalau dari Banyumas itu kan cantir. Akhirnya karena itu adalah produk khas lokal, maka sociopreneurnya bisa malah makin gencar karena daerah lain belum ada atau belum tentu daerah lain ada produk yang sama, maka itu malah bisa semakin gede gitu ya Bu pasarnya. Lebih guyup sih Pak kalau masyarakatnya. Jadi itu lebih secara lebih aspek enak, sosialnya ya. Iya, kalau lebih ke teamworknya lebih dapet gitu sebenarnya. Itu berarti geografis itu bukan malah menjadi tantangan tapi malah jadi daya tarik. Menarik sekali Bu Sofi atas diskusi ini. Berarti teman-teman mungkin sociopreneur ini merupakan sebuah bidang baru yang perlu kita garap karena kita sebagai generasi muda perlu untuk melihat sudut pandang sosial sebagai arah untuk memperbaiki siklus pendidikan di Indonesia. Pendidikannya, sosialnya,
budayanya dan lain sebagainya melalui membangun jiwa entrepreneur bagi generasi muda. Mungkin salah satunya yang kita lakukan ini ya. Membangun jiwa entrepreneur bagi generasi muda itu merupakan langkah utama dan juga langkah awal untuk mengubah mindset. Oleh karena itu, kita hadirkan Bu Sofi di sini untuk berdiskusi bersama kita untuk membahas mengenai isu-isu tersebut. Dan semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Terima kasih Bu Sofi sudah hadir dan berbagi. Semoga akan lahir sosialpreneur muda dari video ini dan juga bisa menginspirasi. Mungkin lain kali yang kita bahas mengenai persiapan sampai evaluasi dalam membangun sosialpreneur tersebut. Sehingga kita bisa ngerti, oh sosialpreneur kita itu berkembang atau stuck atau ini masih perlu dievaluasi dan bagaimana cara mengevaluasinya. Matur suwun Bu Sofi sudah di dalam podcast hari ini. Sehat-sehat selalu. Terima kasih semua penonton hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.